Terima kasih Pak Lutfi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Anda bersama dengan mantan Menteri Kelautan Perikanan Freddy Numberi dan juga sejumlah tokoh Demokrat lainnya memberikan dukungan kepada Jokowi Ma'ruf. Apa pertimbangan dan alasan di balik pemberian dukungan ini? Kalau saya secara pribadi, saya melihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang bergegas. Kita memerlukan terobosan-terobosan di mana kita pada tahun 2018 dengan GDP per kapita $4.035 per kapita masuk ke dalam kelas menengah. Dan kelas menengah ini mempunyai implikasi yang banyak. Salah satunya adalah jebakan kelas menengah atau middle income trap. Middle income trap ini hanya bisa disiasati untuk keluar dengan dua cara, yaitu investasi di bidang infrastruktur dan transfer of technology atau teknologi transfer dengan pendidikan yang baik. Seperti kita sudah lihat bahwa pendidikan dengan APBN 20% untuk pendidikan, kita melihat bahwa masa depan bangsa Indonesia, anak-anak muda Indonesia akan menjadi terdidik, bahkan menurut perhitungan Bappenas 90% daripada tenaga kerja kita pada tahun 2045 akan lulus dari SMA, bahkan 60% akan lulus dari universitas. Jadi ini adalah bagian yang pertama daripada untuk keluar dari middle income trap atau jebakan kelas menengah. Yang kedua adalah investasi di bidang infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa Pak Jokowi membangun luar biasa. Kita melihat bahwa pembangunan daripada kapasitas terpasang pembangkit listrik sudah tumbuh luar biasa. Ketika sampai dengan tahun 2014, kita membangun seluruh Republik Indonesia ini membangun kapasitasnya sebesar 40 gigawatt. Dan pada 4 tahun terakhir kita tumbuh luar biasa 50% menjadi 62 gigawatt atau pembangunan dalam 4 tahun terakhir lebih besar 50% dibandingkan masa-masa sebelumnya sejak tahun 1945. Kita juga melihat angka-angka yang sama dengan pembangunan jalan. Kalau kita lihat Pak Harto selama 30 tahun membangun kira-kira 16 km per tahunnya. Pak Habibie pada masa itu membangun kira-kira 5 km, Gus Dur membangun 3 km, Ibu Megawati membangun 10 km per tahunnya, Pak SBY luar biasa membangun 212 km pada 10 tahun pemerintahannya atau 21 km. Sedangkan Pak Jokowi sampai saat ini sudah membangun 671 km atau 8 kali lebih besar dari pemerintahan sebelumnya. Ini merupakan terobosan luar biasa dan ini adalah salah satu syarat untuk kita keluar dari jebakan kelas menengah. Oke, baik. Saya ingin menanyakan apakah kemudian dukungan yang Anda berikan ini pernah dikomunikasikan kepada Pak SBY misalnya dan apa tanggapan dari Pak SBY? Saya secara pribadi belum pernah berkomunikasi tentang pilihan politik saya, tetapi dengan rasa hormat sebagai pembantu beliau dan beliau adalah guru saya memilih ini sebagai pribadi dan menunjukkan bahwa tanggung jawab daripada kemajuan bangsa ini adalah memilih pemerintahan yang sudah terbukti dan pemerintahan yang mampu mensejahterakan bangsa Indonesia lebih cepat dan lebih baik. Baik, jadi Anda kemudian melabuhkan pilihan politik Anda kepada Pak Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terbukti dan ke depan juga mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Dari perspektif Anda sebagai Menteri Perdagangan, dari sisi kebijakan yang sudah dilakukan dalam pemerintahan Jokowi selama ini, seperti apa lagi yang mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut? Dan saya juga ingin menanyakan bentuk konkret dukungan Anda ini bentuknya akan seperti apa ke depan? Apakah akan berkampanye untuk Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin atau apa bentuk konkret lainnya? Jadi saya utarakan tadi bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sedang bergegas. Menurut estimasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkembang laju dengan cepat dan bahkan bisa mencapai nomor 4 di dunia dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah kita harus tumbuh 6,4% per tahunnya sampai dengan tahun 2045. Untuk bisa tumbuh cepat 6,4% per tahunnya, kita memerlukan investasi. Karena investasi ini seperti vitamin atau oksigen di dalam tubuh kita untuk bisa bangun dan tumbuh. Dan saya melihat bahwa salah satu untuk perbaikan itu adalah perbaikan iklim investasi.
Ketika saya keluar dari Kepala Badan Penanaman Modal, yaitu BKPM, kita berada pada posisi 124. Hari ini kita berada pada posisi 73, merupakan suatu terobosan yang luar biasa. Tetapi kalau ditanya apa bentuk yang akan saya laksanakan, saya akan berkampanye secara aktif di komunitas-komunitas, karena ini adalah bagian daripada pertumbuhan dinamika baru dalam politik kita, dan saya harus mengingatkan komunitas-komunitas ini bahwa kita harus memilih pemimpin yang sudah terbukti. Baik Pak Lutfi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time.